Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Sekarang anak-anak, Bapak akan menerangkan, akan memberi materi tentang PHBS. Apa PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat, terutama PHBS di anak-anak. Kita simak tentang materi PHBS hari ini di layar. Simak baik-baik, nanti dicatat, buat oleh-olehan intinya apa saja yang disampaikan atau ditampilkan di layar itu dicatat ya, sambil Bapak nanti diterangkan ya. PHBS sekolah merupakan kegiatan untuk pembinaan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah yang sehat. Manfaat PHBS di sekolah sendiri mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, serta para siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah menjadi sehat. PHBS itu singkatan atau perpanjangannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang apa itu PHBS di sekolah? Yakni merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru maupun masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Yang kedua adalah manfaat PHBS adalah mampu, terutama di sekolah, mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Jadi kalau PHBS diterapkan di sekolah kita, manfaatnya adalah pertama, kita akan lebih giat atau lebih bersemangat dalam proses belajar mengajar. Karena kenapa? Karena sekolahnya atau kelasnya ini bersih, sehat. Kalau kotor, itu gimana dampaknya? Kita tidak semangat. Banyak sampah berserakan di kelas, banyak sampah berserakan di lapangan, di halaman sekolah. Itu mengakibatkan kita tidak semangat. Itu salah satu manfaat dari PHBS di sekolah, supaya kita di lingkungan kita itu bersih sehingga kita semangat belajar akan timbul, akan muncul. Sebaliknya kalau kelas kita kotor, halaman kita kotor, banyak sampah, di lapangan banyak rumput liar, maka kita tidak semangat dalam belajar. Yang pertama lagi, kita lanjut. Bersih dan sehat, menggunakan pakaian bersih dan sehat, bukan berolahraga. Nah, kita sekarang melangkah ke apa saja PHBS di sekolah. Nah, apa saja yang dilakukan di sekolah tentang perilaku sehat, perilaku bersih dan sehat. Pertama, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat. Yang ketiga adalah menggunakan jamban. Apa jamban? Toilet atau WC. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Dan terakhir adalah rutin berolahraga. Pertama, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Ya sekarang kan 2026 ada EGD. Meskipun tidak ada EGD, kita
tahun. Nanti Bapak akan mempraktekkan di halaman sekolah untuk cara yang benar untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat. Nah, ini yang penting. Kalian kalau mau jajan, entah itu di kantin, entah itu di warung sebelah, ini kita harus pertama dalam kemasan harus tertera expired. Apa expired? Kadaluarsa ya. Ketika mau membeli jajanan, kita harus melihat dulu atau mengontrol dulu expirednya tanggal berapa. Kalau sudah kadaluarsa itu tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga adalah menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kita sudah melaksanakan setiap 2 minggu sekali atau sampai 3 kali seminggu kita melakukan bersih, ya kan? Termasuk kolam di depan di halaman, terus toilet, terus kamar mandi kita bersihkan, dan sudah kita lakukan. Ya, yang terakhir adalah rutin berolahraga. Alhamdulillah dalam di sekolah kita sudah melakukan rutin olahraga dengan menerapkan senam setiap sebelum masuk kelas. Kita senam mentari pagi. Jelas sekolah kita sudah melakukan rutin berolahraga. Ya, ini adalah macam-macam atau tindak lanjut PHBS dalam sekolah. Ya, lanjut. Merokok di sekolah adalah tanpa dasarnya adalah tinggi Anda dan mengerasa umumnya Dan yang kelima adalah tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini yang penting. Sering kita mengabaikan membuang sampah pada tempatnya, padahal setiap di depan kelas sudah tersedia tempat sampah. Masih banyak anak-anak yang belum mengontrol atau sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu penting. Karena kenapa? Ketika sampah berserakan lalu hujan turun, maka plastik itu akan tergenang oleh air. Ketika tergenang oleh air, maka menjadi sarangnya nyamuk yang mengakibatkan kita banyak penyakit termasuk demam berdarah, DBD, demam berdarah, dengue. Itu awal mulanya adalah itu ya. Dari membuang sampah sembarangan. Yang pertama, yang kedua membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan banjir. Karena kenapa? Selokan atau sungai-sungai akan tersumbat. Sehingga ketika hujan turun akan mengikat air meluap. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk yang sudah Bapak terangkan tadi. Ketika kita membuang sampah sembarangan lalu sampah itu tergenang oleh air, dimasukkan oleh air, maka kita akan plastik itu akan menjadi sarang nyamuk. Jadi setiap hari kita berusaha untuk sebelum masuk kelas, piket yang sudah tertera di jadwal piket harus sadar diri. Ini tugas saya. Sebelum masuk kelas harus bersih, baik di dalam kelas maupun luar kelas. Siap? Siap. Yang terakhir adalah menimbang berat badan untuk mengontrol berat badan kita. Setiap minimal sebulan sekali anak-anak harus menimbang berat badan. Ya, nanti insyaallah kita akan melakukan timbang berat badan. Terus selanjutnya setelah buang kecil maupun besar, sebelum keperluan beraktivitas dan terakhir ketika tangan kita sudah kotor. Pertama adalah PHBS di sekolah.
Tema berulang pertama apa tadi? Mencuci tangan. Kapan kita akan mencuci tangan? Yakni pertama sebelum dan sesudah makan. Yang kedua adalah setelah buang air kecil dan besar. Ini setelah kita keluar dari WC atau toilet. Yang ketiga adalah sebelum dan setelah beraktivitas. Yang terakhir adalah ketika tangan kita kotor, baik kotor dalam makanan atau kotor dalam debu atau kotor-kotoran lainnya. Ini yang saat atau waktu untuk kita mencuci tangan. Pertama apa? Sebelum dan sesudah makan. Yang kedua adalah buang air kecil dan besar. Yang ketiga adalah adalah ketika tangan kita kotor. Ya, selanjutnya. Arah memutar. Kemudian, gosok kepala ujung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela dari jiwa bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengisi. Gosok berputar ujung jari secara bergantian. Pertama, Cara untuk mencuci tangan yang benar. Pertama adalah buang cairan sabun. Kalau sabun cair, kalau sabun batang, sabunnya digosok dulu. Buang cairan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan setelah bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengiki. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan terakhir adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok ke belakang. Ini ada videonya. menjadikan tangan dosa itu menggunakan air bersih dan mengalir. Gunakan berikutnya. Kemudian gosok telapak tangan. Setelah itu gosok punggung tangan ke sela-sela jari secara bergantian. Kemudian gosok telapak tangan ke sela-sela jari secara bergantian. Kemudian gosok seni jari menggunakan telapak tangan dengan posisi mengisi. Kemudian gosok ujung jari dengan posisi memutar secara bergantian. Gosok ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Kemudian bilas tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu tangan dapat dikeringkan. Paham? Sampai sini paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Apa lanjut? Menggunakan tisu terlebih dahulu menggunakan air bersih. Dan terakhir, setelah mengambil pegangan menggunakan tangan. Di sekolah kita mesti setiap sekolah mesti ada kantin, kan? Ada warung. Dan warung mesti menjual jajanan. Cara kita untuk mengetahui jajanan itu sehat atau tidak, diperhatikan. Ciri jajanan sehat pertama, bebas dari lalat, semut, kecoak dan binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit. Jadi anak-anak, sebelum kalian membeli jajanan atau snack, kita perhatikan dulu, entah itu sosis, entah itu minuman. Kita lihat dulu, ada lalat tak, ada hewan yang akan membawa penyakit kurang tanda. Yang pertama, yang kedua, bebas dari kotoran dan debu. Yang ketiga, disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih. Yang terakhir, jangan mengambil jajanan menggunakan tangan kecuali sudah dibungkus plastik atau daun. Kalian kalau mau mengambil makanan, jangan langsung menyentuh langsung dengan tangan. Usahakan kalau jajan itu sudah terbungkus oleh plastik, bisa kita ambil. Paham? Kecuali jajanan sehat
bagaimana cara yang benar untuk mencuci tangan. Nanti kita di halaman surat di sana ada pet atau ada keran. Kita mempraktikkan satu kelompok ini satu orang, kelompok satu orang, yang lain melihat caranya. Paham? Baik, kita langsung ke keran. Lu dok. Kekurangan. Sekarang kelompok 2, yuk maju. Terus maksudnya. Iya. Tadi deh, oke langsung deh. Terus ulangi yang kiri. Terus. Oke, habis lah. Ya persiapan kelompok 3. Bisa. Oke, ambil sabun. Beri dulu. Yang kanan. Iya. Beri dulu. Nah, pas hari beri iya. Oh, yang kanan. Oh, yang kiri. Oke, masuk. Ya, yuk kelompok terakhir, kelompok 4. Kita sudah mempelajari apa itu BHBS di sekolah, sudah mempraktekkan bagaimana cara yang benar untuk mencuci tangan. Sekarang Bapak akan memberikan SKBD kepada kalian per kelompok untuk dikerjakan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok 4. Kita berhadapan, yuk kalian berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti akan Bapak presentasikan di depan. Paham? Ya, selamat mengerjakan. Baik anak, Bapak sudah memberikan SKBD kepada kalian yang berdasarkan kelompok. Sekarang kan sudah selesai mengerjakan. Sudah? Ya. Kalian ke depan diwakili oleh ketua kelompok untuk mempresentasikan jawaban yang kalian sudah rembuk bersama. Pertama kelompok 1, maju.
Oke. Apa saja ciri-ciri jajanan sehat, bersih dari lalat, semut, tua, dan binatang lain, dibungkus dengan alat yang bersih, mengambil makanan dengan alat yang bersih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Apa saja yang kamu ketahui tentang HBS? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah proses untuk menjaga lingkungan yang sehat. Apa saja HBS di sekolah? Mencuci tangan, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, membuang sampah pada tempatnya. Apa saja ciri-ciri jajanan sehat? Bersih dari lalat, kecoa, atau binatang lain-lain, dan dibungkus dengan alat yang bersih. Mengambil jajanan menggunakan alat yang bersih, bebas dari kotoran dan debu. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kedua. Baik, selanjutnya kelompok tiga. Apa saja yang kalian ketahui tentang PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat. Ya. Apa saja PHBS di sekolah? Memakan jajanan yang sehat, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, Ya. menggunakan toilet yang bersih, membuang sampah pada tempatnya. Apa saja ciri-ciri jajanan sehat? Bebas dari lalat, kecoa, dan binatang yang lain. Dibungkus dengan alat yang bersih. Mengambil makanan menggunakan plastik atau daun. Bebas dari kotoran dan debu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Apa saja PHBS di sekolah? 1. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, mengonsumsi jajanan yang sehat, rajin olahraga, dan membuang sampah pada tempatnya. Apa saja ciri-ciri jajanan sehat? 1. Bersih dari lalat dan binatang lain, dibungkus dengan alat yang bersih. Mengambil jajanan menggunakan alat yang bersih, bebas dari kotoran dan atau debu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok empat. Baik. Jadi KPD-nya dikumpulkan ke depan. Dengan anak, mungkin materi hari ini kita Bapak bukan tentang PHBS. Nanti pertemuan selanjutnya kita ingatkan lagi untuk PHBS ini untuk dipelajari lagi lebih lanjut. Ya, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.